Berdasarkan dokumen perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bukit Tinggi merupakan wilayah garis pertahanan tentara Jepang. Semenjak 1 Mei 1943, Bukit Tinggi memang menjadi kota yang cukup istimewa di mata Jepang, yang menjadi salah satu dari 3 kota terpenting di Indonesia pada saat itu. Kota ini adalah pusat pemerintahan administrasi tentara Jepang Angkatan Darat ke-25 setelah pindah dari Singapura. Pemilihan Bukit Tinggi yang memiliki kontur berbukit-bukit adalah karena Jepang ingin membangun suatu infrastruktur benteng pertahanan dalam kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan-serangan udara tentara sekutu di kota Bukit Tinggi. Benteng pertahanan tersebut berbentuk gua dan mempunyai ruas yang cukup banyak di bawah kota ini. Pembangunan dan penggalian gua tersebut mempekerjakan para romusa yang didatangkan dari luar Pulau Sumatera, dan juga melibatkan sebagian anggota Heiho atau tentara pembantu yang merupakan pasukan militer yang terdiri dari bangsa Indonesia juga. Sedangkan masyarakat pribumi hanya diperintahkan untuk melakukan kinrohoshi atau gotong royong di depan gua tersebut. Gua yang berada di tepi Ngarai Siano yang berlokasi di Jalan Panorama, Bukit Canggang, Kayu Ramang, saat ini dikenal dengan nama Lubang Japang. Saat pertama kali ditemukan pada awal tahun 1950, pintu lubang Japang hanya 20 cm dengan kedalaman 64 meter. Lalu setelah dikelola dan dibuka secara umum oleh pemerintah setempat pada tahun 1984, mulut lubang Japang dibuat lebih nyaman untuk dilalui. Seiring berjalannya waktu, lubang Japang terus dikembangkan karena menarik banyak minat pengunjung. Hingga pada akhirnya, di tahun 2018, lubang Japang telah menjadi cagar budaya dan mulai dikelola menjadi objek wisata yang dilestarikan setelah ditetapkannya SK dari Wali Kota Bukit Tinggi. Demikian disampaikan Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Beta Ayu Listiorini. Ditetapkan melalui SK Wali Kota di tahun 2018. Sejak tahun 2018, sejak SK ditetapkan, statusnya memang sebagai struktur cagar budaya. Di dalam lubang ini terdapat sekitar 21 lorong kecil dengan fungsinya masing-masing. Lorong-lorong itu ada yang digunakan sebagai ruang amunisi, ruang pertemuan, ruang pelarian, ruang penyergapan, hingga penjara. Pengaruh lubang Japang terhadap kota Bukit Tinggi baik dilihat dari segi penunjang dalam pembangunan daerah, ekonomi, pendapatan, dan pendidikan sangat memiliki pengaruh yang besar. Dalam pengelolaannya, lubang Japang menjadi objek wisata sejarah yang memberikan pengetahuan sejarah tentang masa penjajahan pemerintahan Jepang di Indonesia, khususnya di Bukit Tinggi. Pengunjung yang berdatangan untuk mengunjungi wisata sejarah ini juga beragam, salah satunya Yuda Pramono Nugroho dan Dita dari Dumai. Oke, nama aku Yuda Pramono Nugroho dan ini adik aku, siapa namanya? Dita. Kita dari Dumai. Oh, Ya. kalau tahu lubang Jepang dari mana? Tahu lubang Jepang itu banyak dari teman-teman kebetulan sih yang udah pernah kesini, tapi dari aku sendiri belum pernah kesini. Jadi ini first time masuk lubang Jepang. Mungkin ini ya lebih menambah pengetahuan kita dan
lebih mengenal lebih jauh tentang wisata bersejarah yang khususnya yang ada di Indonesia gitu. Kalau dari kamu, pendapatnya nih setelah masuk lubang Jepang? Serem, habis itu Habis itu seru sama bikin capek. bikin capek lubang Jepang kan? Ya udah mungkin itu aja sih. Diharapkan kedepannya Lubang Japang terus dilestarikan dengan aspek-aspek pelestarian cagar budaya sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Proses pelestariannya tetap berlangsung terus dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian cagar budaya itu sendiri, karena masyarakat sekitar pun sangat merasakan manfaatnya dengan adanya cagar budaya yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Mari sama-sama maksudnya kita memperdomani undang-undang cagar budaya yang bisa mengakomodir, misalnya yang mengakomodir kebutuhan sebenarnya, sehingga kita semua bisa memanfaatkan cagar budaya Lubang Japang.